Ada banyak orang yang merayakan Natal dengan tawa, pesta, dan kegembiraan, dan itu indah. Tetapi, tidak semua orang memiliki ruang untuk merayakan seperti itu. Ada yang melewati hari-hari panjang yang terasa sama saja, ada yang pulang larut malam dengan tubuh yang hampir jatuh, dan ada yang menatap lampu-lampu Natal dari balik jendela sambil bertanya dalam hati, kenapa Natal sekarang tidak terasa seperti dulu lagi? Dan tahun ini, kita tertarik pada saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh yang sedang menghadapi bencana alam. Rumah-rumah yang dulunya penuh suara keluarga, kini berubah menjadi puing dan lumpur. Orang-orang yang baru saja mempersiapkan Natal, kini mempersiapkan diri untuk bertahan. Ada yang kehilangan tempat tinggal, ada yang kehilangan pekerjaan, dan ada yang kehilangan seseorang yang mereka sayangi. Lampu-lampu Natal mungkin tetap menyala, tetapi banyak hati di sana yang sedang berjuang untuk sekedar menemukan terang kecil di antara tengah gelapnya hari-hari. Padahal dulu, waktu kita masih kecil, Natal seringkali menjadi hari yang paling kita tunggu. Kita ingat bagaimana rumah terasa lebih hangat daripada biasanya. Kita ingat suara tawa, aroma masakan, lagu-lagu yang diputar setiap tahun, dan orang-orang terkasih yang berkumpul di satu meja. Waktu remaja pun, ada masa ketika kita merayakan bersama teman-teman, pelayanan Natal di gereja, latihan drama, koor atau sekedar berjalan sore sambil menikmati lampu-lampu kota. Semua itu pernah menjadi bagian dari kita. Memori yang melekat begitu kuat hingga tanpa sadar membentuk ekspektasi tentang bagaimana Natal seharusnya terasa. Namun sekarang, ritme hidup membawa kita ke tempat yang berbeda. Ada yang merantau jauh dari rumah, ada yang berpisah dengan orang-orang yang dulu menemani, ada yang sibuk bekerja untuk bertahan hidup, ada yang tidak lagi punya siapa-siapa untuk berbagi cerita, ada yang pulang bukan ke rumah, tetapi ke kamar kos mereka yang sunyi. Perlahan, Natal bergeser dari sesuatu yang menghangatkan menjadi sesuatu yang asing. Kadang, hidup membawa kita pada titik di mana sukacita terasa jauh. Tumpukan pekerjaan menyesakkan, tanggung jawab tidak kunjung selesai, dan hari-hari terasa seperti satu garis panjang tanpa jeda. Dan di tengah semua itu, Natal datang bukan sebagai liburan, bukan sebagai perayaan, tetapi sebagai hari yang harus dilewati. Tetapi mungkin justru disitulah Tuhan diam-diam bekerja. Natal pertama tidak lahir di tengah tawa keluarga besar. Tidak terjadi di ruang yang hangat, tidak dikelilingi nyanyian meriah. Natal pertama justru hadir dalam kesunyian malam, dalam perjalanan panjang yang melelahkan, dalam tempat yang tidak disiapkan untuk menyambut kelahiran siapapun. Tuhan memilih datang pada momen-momen yang tidak ideal, tidak ketika segala sesuatu rapi, tidak ketika hati terasa kuat, tidak ketika hidup terasa cukup. Ia memilih datang ketika semuanya tampak tidak siap. Mungkin Natal yang kita harapkan sekarang justru adalah Natal yang paling dekat dengan kisah aslinya. Mungkin kita tidak punya banyak tenaga untuk bersuka cita. Mungkin kita berjalan sendirian menuju parkiran yang gelap. Mungkin kita memandangi lampu-lampu Natal sambil berpikir, untuk siapa semua ini? Dan mungkin kita merasa tidak layak menyambut apapun. Tetapi di sanalah pesan Natal pelan-pelan berbisik.
Immanuel, Tuhan menyertai. Tidak menjanjikan hidup tanpa beban, tidak menawarkan jalan pintas dari realita, tidak berkata bahwa semua akan segera baik-baik saja. Tetapi Ia menawarkan dirinya, kehadirannya, mata yang melihat kita, hati yang mengerti lelah kita, tangan yang tidak melepaskan kita. Natal bukan tentang kita menjadi cukup kuat, cukup bahagia, atau cukup layak. Natal adalah tentang Allah yang datang kepada manusia yang tidak cukup, dan Ia memilih tinggal bersama dengan kita. Jika tahun ini Natal terasa kosong, sunyi, atau berat, mungkin itu bukan tanda bahwa Tuhan menjauh. Mungkin itu adalah ruang yang Ia ciptakan supaya suaranya lebih mudah kita dengar. Dan mungkin justru dalam kelelahan yang tidak kita inginkan, ada sebuah kehadiran yang sedang mendekat. Kehadiran yang lembut, sederhana, dan nyata, yaitu Tuhan sendiri.